Haleluya, shalom. Mana suaranya shalom? Ada kabar semua barigas, amin. Siap mendengarkan firman Tuhan, amin. Lihat kiri kanan, katakan God bless you. Tuhan Yesus memberkati kamu, haleluya. Puji Tuhan. Saudara yang terkasih, kita adalah pribadi-pribadi yang diberkati oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kita adalah orang-orang yang dipanggil untuk percaya kepada Yesus. Dan kita adalah ahli waris dari kerajaan sorga yang siap menerima semua janji-janji Tuhan. Itulah sebabnya perkara yang terpenting bagi hidup kita adalah bagaimana kita belajar menanti-nantikan Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak sana sini, tidak sembarangan, tidak serampangan mengambil keputusan, tetapi kita terus melakukan apa yang menjadi bagian kita. Sehingga tiba kairosnya Tuhan, maka kita mendapatkan segala apa yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Yang percaya katakan amin. Nah saudara, hari ini kembali saya mau membagikan kepada kita semuanya pesan firman Tuhan berkata, nantikanlah Tuhan. Apa saudaraku? Sekali lagi apa saudaraku? Belum dengar saya apa saudaraku? Di atas belum kedengaran apa? Nantikanlah Tuhan. Amin saudaraku. Ini perkara yang penting bagi kita. Saudara, kita sudah belajar minggu lalu bahwa kata nantikanlah Tuhan berarti kita menguatkan dan meneguhkan hati bahwa pertolongan Tuhan datang tepat pada waktunya. Amin saudaraku. Bahwa menantikan Tuhan, kata menantikan Tuhan berarti kita membangun persekutuan kita dengan Tuhan. Kita membangun jam-jam doa kita bersama Tuhan. Kita membangun pergaulan kita yang erat dengan Tuhan. Kata nantikanlah Tuhan berarti kita menunggu waktu atau kairos Tuhan bagi kita. Kata nantikanlah Tuhan berarti kita menunggu dengan sabar dalam iman saudara. Itulah yang terpenting dalam kehidupan kita. Kata nantikanlah Tuhan berarti kita berharap kepada Tuhan, mempercayai Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan saudara dan saya sebagai anak-anaknya saudara. Itulah sebabnya kita terus menunggu waktu Tuhan. Kita terus melakukan bagian kita. Kita terus membangun persekutuan dengan Tuhan. Kita terus menunjukkan hati dan pandangan kita kepada Tuhan. Dan tepat pada waktunya, apa yang sudah kita doakan, kita harapkan, dan di dalam segala kasih karunia Tuhan, kita mendapatkannya. Amin. Nah saudara, banyak orang menjadi tidak sabar, nanti kita ke situ saudaraku, dan dia menjadi sana sini dan berbuat sekehendak hatinya, dan dia tidak lagi mempercayai Tuhan. Tetapi kita belajar untuk kita mempercayai Tuhan dalam waktu Tuhan. Amin saudara. Mari kita membaca Yakobus pasal 5 ayat 7 sampai dengan ayat 11. Yakobus pasal 5 ayat 7 sampai dengan ayat 11. Katakan sama-sama, saya adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. 1, 2, 3. Katakan sama-sama, saya adalah ahli waris Tuhan. 1, 2, 3. Amin saudara. Saudara orang yang diberkati oleh Tuhan kita semuanya. Yakobus pasal 5 ayat 7 sampai 11. Saudara dapat katakan amin. Baik, kita baca dengan suara yang keras, dengan sehati bersama-sama. 1, 2, 3. Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Yang
percaya katakan, amin. Nah saudara yang terkasih, firman Tuhan jelas berbicara kepada kita, saudara-saudaraku, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan, sabarlah. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Tahukah saudara bahwa Tuhan yang akan menepati semua janjinya bagi saudara dan saya sebagai anak-anaknya. Dia tidak pernah lalai memperhatikan saudara. Dia tidak pernah lalai memberi sesuatu yang baik bagi saudara tepat pada waktunya. Dia tidak pernah hanya sekedar berjanji lalu tidak menepatinya saudara. Dia bukan manusia. Dia Tuhan yang tidak pernah ingkar janji. Kalau engkau menyadari siapa Allah yang kita sembah, sampai anaknya yang tunggal sekalipun, Yesus Kristus, dia relakan, dia berikan bagi saudara dan saya. Apalah tentang perkara kehidupan saudara, bagaimana mungkin dia tidak memberkati kita? Amin saudaraku. Bagaimana mungkin dia tidak memberkati anak-anaknya? Tidak mungkin saudara. Yang ada di hati dan pikiran Tuhan adalah bahwa dia mau membuat saudara berbahagia dalam segala sesuatu kehidupan saudara, bahkan nanti dalam rumah tangga saudara. Dia mau membuat saudara berbahagia. Hanya itu yang ada di benak Tuhan, di hati Tuhan. Dia tidak pernah merancangkan sesuatu yang jahat bagi saudara dan saya. Itulah sebabnya saudara, firman Tuhan ini berkata kepada kita, sungguh petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya. Kenapa? Karena petani adalah orang-orang yang bekerja. Tuhan menggambarkan tentang perkara ini saudara. Dia menunggu waktu untuk dia menghasilkan segala sesuatu yang sudah dia kerjakan di dalam kesabaran yang dia nanti-nantikan itu saudara. Berkat-berkat dari semua yang dia kerjakan. Nah demikian juga firman Tuhan memperlihatkan kepada kita, kita harus menantikan Tuhan. Kita harus bersabar menunggu waktu Tuhan. Sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Petani menantikan itu dalam waktu musim yang harus dia lewati saudara. Saya tidak tahu apa musim saudara hari ini. Saya tidak tahu apa yang sedang saudara hadapi hari ini. Mungkinkah ini musim gugur? Mungkinkah ini musim semi saudara? Sepertinya biasa saja. Musim gugur sepertinya ada sesuatu yang kita harapkan tidak terjadi. Atau sepertinya saudara tidak ada hasil seperti yang kita kerjakan hari-hari ini. Tapi saya mau beritahu kepada saudara, musim-musim yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan saudara, ada ujungnya saudara. Ada waktu Tuhan di situ. Ada tangan Tuhan menyertai saudara dan saya. Jadi saudara harus belajar bersabar, menunggu waktunya Tuhan dengan ketekunan, dengan kesabaran. Musim yang kita lewati saja bersama dengan Tuhan. Sepertinya memang sakit, sepertinya memang aduh, Tuhan tolong. Dan sering sekali air mata keluar. Sering sekali kita mengharapkan sesuatu dan kita berdoa, Tuhan berikanlah, Tuhan berikanlah. Amin saudara. Kita berdoa. Kalau saudara nanti sudah berkeluarga, saudara pasti akan berdoa untuk anak-anak saudara. Saudara sudah memikirkan tentang masa depan mereka. Saudara sudah mempersiapkan diri. Saudara membawa itu ke hadirat Tuhan dan air mata bisa keluar. Tuhan, aku hanya menginginkan mereka menjadi orang-orang yang kau pakai dengan dahsyat, dengan luar biasa. Aku hanya menginginkan mereka sukses di dalam tangan-Mu Tuhan. Tidak ada yang lain. Tidak ada pengharapan yang lain, bukan di pemandangan manusia, tapi di pemandangan-Mu. Semuanya berjalan seperti yang Kau inginkan. Dan kita berdoa sepertinya hati tertuju kepada Tuhan dan berseru kepada Tuhan saudara. Dan air mata bisa keluar, karena pengharapan kita hanyalah kepada Tuhan saudara. Dan kita hanya tunggu waktunya Tuhan, menanti-nantikan itu saudara. Lewati musim-musim yang sering sekali membuat kita digoda untuk tidak sabar, membuat kita digoda untuk mengambil keputusan sembarangan, membuat kita digoda dengan sebuah perkataan-perkataan yang dari luar, dan membuat kita digoda untuk kita mengambil sebuah pilihan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan saudara. Semuanya akan saudara hadapi. Saya mau beritahu kepada saudara, saudara akan hadapi.
Saudara akan hadapi begitu banyak pilihan. Saudara akan hadapi begitu banyak pendengaran-pendengaran yang saudara dengar. Saudara akan hadapi begitu banyak. Mungkin orang menyinggung saudara. Mungkin orang berkata miring tentang saudara. Mungkin orang berkata, katanya anak Tuhan, mana berkatnya? Mungkin orang berkata, katanya anak Tuhan melayani Tuhan. Tapi begitu saja kehidupannya. Dan orang berbicara sesuatu yang mungkin saudara kalau terima dengan sesuatu yang tidak baik di hati saudara, saudara akan kecewa kepada orang dan saudara akan kecewa kepada Tuhan, saudara. Nah, itulah sebabnya gambaran dari seorang petani ini, dia bekerja dan dia sabar melewati musim-musim yang harus dia lalui, saudara. Saudara mau bersabar, amin? Amin, saudara. Bersabar. Sabar menghadapi pasangan, sabar menghadapi suami, sabar menghadapi istri, sabar menghadapi anak-anak, sabar menghadapi orang yang memfitnah, sabar menghadapi orang yang ngata-ngatain saudara. Sabar, rasanya mau marah, tapi tunggulah bahwa Tuhan yang akan menunjukkan sesuatu yang baik bagi kehidupan kita. Amin, saudara. Saudara yang terkasih, saya mau bagikan kepada kita, sabar bukan berarti tidak berbuat apa-apa. Sabar ada kaitannya, erat kaitannya dengan bertekun. Coba perhatikan ayat 11, saudara, ayat 11. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Nanti saudara bisa baca kitab Ayub, saudara. Ayub adalah orang yang saleh, Ayub adalah orang yang diberkati oleh Tuhan, Ayub adalah orang yang beribadah kepada Tuhan, tetapi Tuhan mengizinkan sesuatu yang tidak baik dalam kehidupannya dia alami. Tuhan mengizinkan sesuatu penderitaan yang tidak bisa sebenarnya dihadapi oleh manusia, saudara. Begitu menyakitkan, bayangkan dalam satu hari, saudara, semua habis ludes. Semua harta kekayaannya habis, kambing dombanya dirampok orang, rumahnya dibakar, saudara, dan 10 anaknya mati. Dalam satu hari, orang bergantian menyampaikan berita. Orang menyampaikan berita, satu berita yang buruk. Setelah disampaikan, datang lagi berita yang buruk. Selesai disampaikan, datang lagi berita yang lain. Dan semuanya habis, saudara. Dia hanya mengoyakkan pakaiannya dan dia tersungkur di tanah itu. Dan dia mencari wajah Tuhan. Dan tidak mempersalahkan siapapun, saudara. Tapi dia bertekun dan bertekun dan bertekun. Orang-orang boleh berkata miring kepada dia. Itulah akibat dosamu. Itulah akibat kesalahanmu. Itulah akibat sesuatu yang tidak baik di pemandangan Tuhan. Karena itu, kenapa itu bisa terjadi? Karena kau berdosa, bersalah. Dia dihakimi oleh teman-temannya, saudara. Padahal dia tidak berbuat apa-apa. Terkadang orang bisa berbicara apa saja tentang saudara. Tetapi pastikan bahwa saudara tinggal dalam kebenaran. Pastikan bahwa Tuhan tahu apa yang sedang saudara perbuat. Bahwa apa yang sedang saudara kerjakan adalah berkenan di hadapan Tuhan. Jadi tidak usah pikirkan dan renungkan apa yang mereka katakan, saudara. Tetapi Ayub, itulah yang dia lakukan. Dia hanya berseru dan memandang kepada Tuhan. Saudara, bahkan istrinya, saudara, berkata sesuatu yang tidak baik tentang dia. Masihkah kau bertekun kepada Allahmu itu? Masihkah engkau percaya kepada mereka, kepada dia? Masih saja kau berdoa seperti itu? Dia marah, saudara. Kamu berbicara seperti perempuan jalang saja. Apakah kita mau menerima yang baik saja dari Tuhan? Sementara yang tidak baik kita tidak mau terima? Dia marahi itu. Tapi saudara perhatikan kalau saudara baca kitab Ayub. Pada saat semuanya waktu Tuhan, dia dipulihkan, disembuhkan oleh Tuhan, saudara. Saudara bisa perhatikan nanti saudara di rumah baca 10 kali jauh, lebih jauh berkat-berkatnya besar. Apa yang sudah Tuhan sediakan sebelum dia mengalami penderitaan itu, saudara. Tuhan gantikan semuanya itu.
Tuhan tidak pernah membiarkan saudara dan saya begitu saja. Itulah sebabnya saudara, berbahagialah mereka yang bertekun, kata firman Tuhan. Tadi pertama kita berbicara bahwa kita harus bersabar. Jadi kata bersabar bukan berarti tidak berbuat apa-apa. Kata bersabar di dalamnya adalah bertekun. Bertekun melakukan apa yang menjadi bagian kita. Dengan terus menerus di dalam kesabaran menantikan waktu Tuhan. Jadi sabar bukan bengong-bengong bodoh, ya sabar saja, tunggu, tidur-tidur, lalu tidak berbuat apa-apa. Bukan begitu sabar. Lalu ngeronong rene, tidur di rumah, yang nongkrong, minum kopi, lalu ngeronong rene, bercerita-cerita, oh ini bagus, oh ini berhasil, ini dan itu, ini dan segala macam, tapi tidak berbuat apa-apa. Jadi kata bersabar bukan berarti kita tidak melakukan sesuatu. Kata bersabar erat kaitannya bertekun. Bertekun kita melakukan bagian kita di dalam kesabaran. Amin. Petani melakukan bagiannya dan dia bertekun di dalamnya saudara. Dan dia menantikan itu saudara. Dan melewati musim-musim yang sepertinya berat bagi dia. Tetapi dia tahu bahwa di balik ini semuanya ada hasil yang akan saya peroleh. Amin saudara. Jadi saya memberitahukan kepada saudara. Bertekunlah di dalam kesabaran. Berjalanlah dalam ketekunan dan bersama-sama di dalamnya ada kesabaran. Sabar. Sabar. Sepertinya belum menghasilkan. Sabar. Tapi kerjakan bagiannya. Amin. Kerjakan. Oh, nanti aku akan mendapatkan ini dan itu. Tuhan memberkati aku bahwa aku adalah anak Tuhan. Segala-galanya akan tercurah, segala yang baik akan tercurah. Haleluya! Lalu dia tidur-tidur. Amsal berkata, pemalas merasa lebih pintar, lebih cerdas daripada 7 orang pintar. Orang bodoh menganggap dirinya lebih cerdas daripada 7 orang bijaksana. Kenapa? Karena dia merasa bahwa apa yang dia sedang lakukan, ya inilah aku percaya kepada Tuhan. Bukan begitu bersabar. Bersabar adalah aku melakukan bagianku. Amin. Ada seorang istri dulu saya dengar sebuah kisah saudara. Dia sudah bertobat, dia setia mencari Tuhan, dia tekun berdoa. Pada saat dia berdoa, pak kata suaminya, apain kamu itu? Dia tendang saudara, dia terus bertekun berdoa, dia tidak membalas. Buain kau? Dia tidak membalas begitu saudara. Dia terus menjaga hatinya. Dia berdoa bagi suaminya. Loh suaminya bingung. Kenapa ini? Dulu kalau kami bertengkar dia lebih hebat dari saya. Tapi setelah ini dia tidak pernah lagi mau melawan saya. Ada apa ini sama dia ini? Lalu lambat laun saudara. Dia terus berdoa. Dia terus bersabar. Aku percaya suamiku akan berubah. Aku percaya suamiku dijamah Tuhan. Aku percaya suamiku akan bertobat. Aku percaya suamiku akan datang beribadah kepada Tuhan. Saudara, dan dia harus melewati masa-masa sukar, ditampeleng oleh suaminya, dianiaya oleh suaminya, ditendang lagi dia berdoa, tapi dia tetap setia kepada Tuhan. Lalu satu waktu dia berkata, Pak, mau enggak antarkan saya ke gereja? Ke gereja, buhen nih kau, narai teh gereja, Pak. Minggu depan dia minta lagi, Pak, antarkan saya ke gereja ya. Tapi tidak mau diantar. Minggu depan, Pak, antar saya ke gereja ya. Jam berapa? Jam 9, Pak. Udah siapkan motornya. Lalu diantar pakai motornya. Istrinya di belakang. Haleluya. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dia doa siang dan malam, saudara.
Sampai di gereja, Pak, nggak masuk? Kare. Dia langsung pergi, saudara. Ya, lalu minggu depan, saudara, dia minta antar lagi, Pak, antar ke gereja ya. Ke gereja kah? Ayo. Mulai beda, saudara. Dia antar ke gereja. Lalu sampai di gereja dia pergi, istrinya tinggal. Minggu depan dia minta antar lagi, Pak, antar lagi ke gereja ya. Ayo. Jam 9 ya, ayo. Sampai di gereja, brung. Dia tidak pergi-pergi. Dia menunggu istri menawarkan supaya masuk ke gereja. Pak, ayo masuk, Pak. Masuk kah? Ayo, Jak. Lalu diparkirkanlah motornya, saudara. Dia duduk paling belakang sana, saudara. Duduk paling belakang sana. Dia belum bertobat. Jadi orang belakang sana-sana itu ya bukan itu maksudnya ya. Dia duduk paling belakang, saudara. Dia mendengar firman. Pada saat dia dengar firman, hatinya disentuh. Pada saat pujian penyembahan mulai dinaikkan, dia nangis kepada Tuhan dan bilang, Tuhan ampuni aku Tuhan. Dan dia terima Yesus hari itu, saudara. Pulang ke rumah, saudara. Lalu dia sampai ke rumah. Lalu dia bilang sama istrinya, Ma, kita makan apa hari ini? Yuk, aku bantu masak yuk. Luar biasa. Tidak terbayangkan oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tapi semua bisa terjadi. Semua bisa dirubah oleh Tuhan. Semua bisa dipulihkan oleh Tuhan. Amin, saudara. Asal saudara setia, berdoa, sabar, melewati musim-musim yang rasanya sakit. Jangan ada orang yang bilang, Bu Heni kamu bikin begitu, aku juga bisa. Jangan. Di sini tidak ada yang begitu, amin. Itu di Jakarta banyak begitu. Dia kira hanya dia yang bisa. Aku juga bisa, 10 bisa aku dapatkan. Waduh, ngeri. Sabar, tidak usah seperti itu. Amin, saudara. Jadi bertekun, melewati masa-masa sukar, melakukan bagian-bagian kita. Lakukan bagian saudara, terus berdoa, terus berharap kepada Tuhan. Lakukan bagian saudara. Kalau saudara berdoa untuk rumah, berdoa untuk mobil, berdoa untuk berkat-berkat Tuhan, berdoa untuk kebutuhan anak-anak sekolah, rasanya belum ada sampai hari ini. Lakukan bagian saudara. Bekerja apa yang bisa saudara lakukan. Bertekun di dalam kesabaran, berdoa, bersekutu dengan Tuhan. Sampaikan semua, tepat pada waktunya, perhatikan baik-baik, terbuka pintu bagi saudara. Amin, saudara. Saya percaya perkara itu, anak-anak Tuhan, pasti ada jalannya. Amin. Memang tidak sama semuanya seperti yang lain. Jadi jangan saudara harap sama seperti orang itu. Tapi jalannya beda, saudara. Caranya beda. Amin, saudara. Jadi bertekun, sabar, bertekun di dalamnya. Ayub, dia mendapatkan berkat yang berkelimpahan dari Tuhan. Amin. Tadi pagi kami saat teduh bersama, istriku yang cantik itu membagikan renungan pagi. Perempuan 12 tahun pendarahan. 12 tahun, Dek. 12 tahun pendarahan. Kamu keluar darah aja sedikit. Mati. Ini 12 tahun. Kamu keluar darah 3 hari aja udah pusing kepalamu. Aduh, sakit. Tuhan tolong. 12 tahun, Dek. Berapa? 12 jam? 12 tahun. Pendarahan. Saudara bisa imajinasikan bagaimana bentuk perempuan ini? Saudara enggak tahu siapa perempuan itu? Saudara tahu namanya siapa? Saya juga tidak tahu, nanti tanya di sorga ya.
Pendarahan, saya rasa itu tinggal tulang dibalut kulit. Begitulah kira-kira dia jalan. Ini sudah kosong semua, ya. 12 tahun mereka menanti-nantikan, dia menanti-nantikan, dia dengar cerita tentang Yesus. Dia renungkan semuanya, saudara. Dan dia tunggu kapan Tuhan datang ke kota kami. Pada saat Yesus lewat, dia ada bersama dengan rombongan itu walaupun dia sudah lemah sekali antara hidup dan mati. Tetapi dia coba mendekati berdesak-desakan. Dia terus bertekun di dalamnya, dia terus mengejar Tuhan, dia terus melakukan bagiannya. Orang-orang mendorong dia, saudara. Wah, sana kamu tidak bisa. Atau orang berpacu-pacu untuk melihat Yesus. Lalu dia berjalan, saudara, dia bisa jatuh. Dia bisa berdiri lagi, dia jatuh. Dia berdiri lagi, dia hanya pikiran asal ku jamah saja jumbai jubahnya, aku pasti sembuh. Dua 12 tahun aku menantikan Yesus, asal ku jamah saja pasti aku sembuh. Ada sebuah tindakan dalam kesabaran penantiannya. Ada sebuah tindakan dalam ketekunannya, saudara. Dia terus berjalan, dia terus mendapatkan Yesus. Dan pada saat dia jamah, jumbai jubahnya. Bukan jubahnya dia pegang, jumbai. Tahu jumbai, saudara? Itu ada tali-tali di ujung-ujung jubah itu, saudara. Itulah yang dia pegang. Mungkin dia tersungkur, dia tidak bisa pegang pundak Yesus. Dia mungkin, apa itu namanya? Apa itu? Ngesot. Ya, ngesot ke situ, saudara. Dan tiba-tiba Tuhan keluar kuasa. Siapa yang jamah saya? Karena saya merasa ada kuasa yang keluar dari tubuh saya. Dan dia berdiri dan dia berkata, saya yang menjamah. Dan saya disembuhkan. 12 tahun. Coba dia tidak sabar. Penderitaan yang ku alami. Aku dicaci, aku diejek, kurus kerempeng, manusia tengkorak. Lebih baik Tuhan, waktumu tidak datang bagi saya. Mati bunuh diri. Pernah gak mengalami kesembuhan? Gak pernah. Dia mengalami mujizat Tuhan? Enggak pernah. Kalau dia putus asa, enggak akan mengalami Tuhan. Tapi dia tidak putus asa. Dia terus bertekun dalam kesabarannya. Mau bertekun, amin? Bertekun. Ya. Bertekun. Kamu akan melewati proses, Dek, saudara. Rumah tanggamu melewati proses untuk lebih baik. Harus banyak dikikis, dibersihkan oleh Tuhan. Diproses. Tapi bertekunlah. Amin. Kalau kamu tidak bertekun dalam studimu, mana bisa kamu diwisuda? Bertekun. Demikian juga di dalam Tuhan. Kita harus bertekun. Saya mau bagikan dengan cepat. Apa janji Tuhan bagi orang yang menantikan Tuhan? Yang pertama adalah orang yang menantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Yang pertama, apa janji Tuhan bagi orang yang menantikan Tuhan? Orang yang menantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Katakan sama-sama. Orang yang menantikan Tuhan akan mewarisi negeri. 1, 2, 3. Orang yang menantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Mazmur 37 ayat 9 dan ayat 34. Kita baca yuk sama-sama. Mazmur 37 ayat 9 dan ayat 34 ada di depan. 1, 2, 3. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Ayat 34.
Nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya. Maka ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Amin saudara. Jelas firman Tuhan berkata bahwa orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Jadi saudara dan saya adalah anak-anak Tuhan yang akan menerima, yang memiliki hak waris saudara dalam kerajaan Tuhan. Jadi saudara, bahwa orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, maka dia akan memperoleh warisan kerajaan sorga dalam hidupnya saudara. Tetapi orang-orang yang melenceng dan tidak mau lagi menantikan Tuhan, maka dia tidak mendapatkan apa yang menjadi janji dan berkat Tuhan. Saudara, kata mewarisi negeri adalah menerima janji dan berkat Tuhan bagi kehidupan kita. Apa saudara? Kata mewarisi negeri adalah menerima janji dan berkat Tuhan bagi kehidupan kita. Kita baca Roma 8 ayat 17. Roma 8 ayat 17. Kita baca bersama-sama. Roma 8 ayat 17. Ada di depan 1, 2, 3. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Yang percaya katakan amin. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Anak siapa maksudnya? Galatia 4 ayat 7, saya bacakan untuk kita. Buka di depan Galatia 4 ayat 7. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jika kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Jadi tahukah saudara siapa saudara? Saudara anak loh, bukan hamba. Amin. Kalau hamba tidak punya hak waris, kalau anak yang punya hak waris. Dan saudara dan saya adalah anak-anak Bapa di sorga, amin. Saudara berhak menerima janji-janji Allah. Jadi apa yang Allah janjikan bagi saudara dan saya, minta kepada Tuhan. Amin. Anak yang memiliki hati hamba. Dia melayani bapaknya. Dia punya hati, dia enggak melawan. Tapi identitas saudara dan saya bukan hamba. Tapi anak. Anak Tuhan loh, berhak menerima janji Tuhan. Berhak, katakan sama-sama apa? Berhak. Katakan sama-sama, saya berhak menerima janji Tuhan. 1, 2, 3. Saya berhak menerima janji Tuhan. Minta sama Tuhan. Apa yang kau minta? Apa saja yang menjadi kebutuhanmu? Kita adalah ahli waris. Orang yang menanti-nantikan Tuhan. Sabar menunggu waktu Tuhan. Berdoa, bersekutu dengan Tuhan, bertekun melakukan bagiannya sampai kairos Tuhan datang dan dia akan menerima, mewarisi apa yang Tuhan janjikan itu. Amin. Yang kedua saudara, orang yang menantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Yang kedua, apa yang Tuhan janjikan bagi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan? Orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan yang baru. Yesaya 40 ayat 29 sampai dengan ayat 31. Yesaya 40 ayat 29 sampai dengan ayat 31. Kita baca bersama-sama saudara. Ada di depan 1, 2, 3. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru.
Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Yang percaya katakan, amin. Amin saudara. Itulah kekuatan yang kita peroleh pada saat kita menanti-nantikan Tuhan. Kita mendapatkan kekuatan yang baru. Saudara tidak bisa menjalani hidup ini tanpa Tuhan. Percayalah, berat hidup di dunia ini saudara. Tanpa Tuhan kita akan mengalami sesuatu yang menyakitkan. Berat menjalani hari-hari kita. Menjalani keluarga, rumah tangga kita tanpa Tuhan berat saudara. Melihat pekerjaan, kebutuhan berat tanpa Tuhan. Menghadapi orang-orang lain, orang-orang di sekeliling saudara, apalagi yang coba mau menyakitkan kita, berat apabila tanpa Tuhan saudara. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia mendapatkan kekuatan yang baru di dalam Tuhan. Amin. Jadi saya mau beritahu jelas firman Tuhan berkata bahwa kekuatan saudara dan saya hanya ada di dalam Tuhan. Yang percaya katakan, amin. Tidak di tempat yang lain. Dia seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Saya membaca kemarin saudara tadi malam raja wali. Sedikit saja saudara, raja wali itu salah satu kehebatannya adalah sayapnya itu. Kalau dia sudah lebarkan, ada raja wali yang paling besar dan sayapnya itu kurang lebih bisa 2 meter saudara, lebar panjangnya ke sana saudara. Dan pada saat badai datang, itulah menjadi kenikmatan bagi dia. Pada saat badai datang, raja wali langsung keluar dari sarangnya yang mengepakkan sayapnya begini saja. Dan dia terbang mengikuti lebih tinggi, mengatasi semua badai itu. Tapi burung-burung yang lain, dia bersembunyi karena badai. Kalau burung-burung yang lain mau coba terbang tinggi saudara, dia capek, lelah. Lihat burung gereja. Gak bisa terbang tinggi, lebih tinggi lagi. Capek. Dia berhenti dulu di apa itu? Di kabel listrik. Capek. Capeknya hidup ini. Berat hidup ini. Karena dia berusaha dengan kekuatannya, mengepakkan sayapnya. Wow, supaya dia terbang, supaya dia naik. Capek bro. Dia mau berusaha menyelesaikan problemnya dengan kekuatannya. Dia mau berusaha menghadapi situasi seperti dengan kekuatannya. Dia coba kepakkan sayapnya. Capek, aduh gak bisa. Berat hidup ini. Tapi Raja Wali pada saat badai datang, dia buka sayapnya dan dia terbang tinggi. Pada saat semua teman-temannya capek, letih, lesu, berbeban berat, tapi dia tetap terbang tinggi. Itulah seumpama Raja Wali. Di dalam Tuhan terletak kekuatan kita. Amin saudara. Nantikan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Bangun hubungan pujian penyembahanmu. Bangun hubungan doamu. Dari mulai bangun pagi sampai kau mau tidur, biarlah hatimu berpaut ke Tuhan. Amin. Serahkan semua problem, pergumulan, masalah. Kerjakan dengan bertekun bagianmu di hadapan Tuhan. Lakukan saja. Bertekun. Kau akan mendapatkan kekuatan. Apalagi dalam melayani Tuhan, Dek. Dengarkan baik-baik pemurid. Kau tidak bisa mengerjakannya tanpa Tuhan. Kau akan stres menghadapi jiwa-jiwa tanpa Tuhan. Berat. Tapi Tuhanlah yang memampukan kamu. Karena kamu bersekutu dengan Dia siang dan malam. Kamu berpaut hatimu kepada Tuhan. Problem datang, masalah datang dari kiri kanan, dari muka belakang, dari atas, dari bawah.
Belum lagi dari orang terdekat. Tapi kekuatan datangnya dari Tuhan. Nantikan Tuhan, amin. Jadi kata nantikan Tuhan itu bukan bengong-bengong. Bukan diam-diam tidak menentu, bukan tidak melakukan bagiannya. Kata nantikan Tuhan adalah dia bertekun mengerjakan bagiannya di dalam kesabaran. Dia bertekun di dalam doa, persekutuan dengan Tuhan, penyembahan dan firman. Dia melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan dan dia menunggu waktu Tuhan pasti tiba. Amin. Amin. Pasti tiba. Saudara percaya amin? Saudara percaya amin? Ada kairos Tuhan di hidup saudara dan saya. Mari kita bangkit berdiri.